Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adi di Alovia 27 Channel. Di video kali ini saya mau sharing tentang breeding manfish atau teman-teman biasa tahu mungkin angelfish ya. Ikannya kayak gini nih. Ini udah umur kira-kira 2 bulan nih. Ya, belum sampai 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Sekarang sudah mulai makan pelet. Ini sebenarnya pelet koki sih. Jadi masih kecil-kecil gini. Ini ya lumayan hasilnya. Ini 200 lebih ya, saya belum hitung. Ini manfish hasil breeding kita sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat kan lumayan lah hasilnya. Perawatannya tidak sulit dan murah sih gitu. Karena makanannya nggak sebanyak ikan koki dan nggak butuh biaya besar kayak ikan koki ya. Gimana prosesnya, kita simak terus videonya sampai habis, oke? Sebelum kita memijahkan ikan manfish ini, tentunya kita harus tahu dulu dong mana yang jantan dan mana yang betina. Oke, gimana cara ngebedainnya? Gampang aja kok. Kita bisa lihat bagian kepalanya. Jadi kalau yang kepalanya cenderung segitiga itu betina, tapi kalau kepalanya itu ada benjolannya, jadi cenderung lebih bentuk seperti bentuk U gitu ya, enggak segitiga lancip, itu jantannya. Kayak ini nih, ini yang putih jantan, dan yang betina ini yang warna hitam. Bisa dilihat kan kepalanya. Kalau kita sudah bisa bedain mana yang jantan dan betina, selanjutnya kita gabung. Nah, untuk teman-teman tahu kalau ikan manfish ini harus sepasang ya, kita nggak bisa 2 jantan dan 1 betina. Karena yang terjadi kalau kita taruh 2 jantan di satu tempat, mereka akan berkelahi. Karena pada dasarnya ikan manfish itu adalah ikan yang teritorial. Kayak di video ini nih, tuh kan, pada berantem. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu mana yang jantan dan betina, kita bisa mulai tahap penjodohan. Penjodohan itu adalah menggabungkan sepasang ikan manfish di satu wadah. Biasanya dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu mereka sudah akan memijah. Untuk media telurnya sendiri, kita bisa gunakan pipa atau pecahan keramik atau apapun yang lurus bentuknya vertikal ya, karena mereka akan suka menaruh tempatnya di tempat-tempat vertikal. Kalau misalkan kita tidak sediakan pipa paralon ini, takutnya mereka nanti malah bertelur di kaca dan nanti akan sulit kita untuk dalam perawatan telurnya. Pipa paralon ini kita masukkan dan kita biarkan. Nanti ketika mereka sudah cocok, sudah deal, mereka sudah mau kawin, mereka akan membersihkan media pipa ini dengan cara menggigit-gigitinnya. Selanjutnya, apabila proses penjodohan sudah berhasil, mereka akan menempelkan telur-telurnya di pipa paralon yang sudah kita sediakan tadi. Kayak di video ini, kelihatan telurnya sudah mulai ada sedikit, dan ini mereka masih terus ini ya, masih terus nempelin telurnya sampai selesai. Jadi kalau udah selesai banyak banget. Di sini kelihatan banget kerja sama papa dan mama. Si betina menaruh telurnya di paralon dan si jantan ngikutinnya dengan menyemprotkan spermanya di telur-telur yang sudah nempel. Nah, disinilah pembuahan terjadi. Setelah betina menempelkan, jantan mengikutinya dari belakang dan menyemprotkan spermanya di telur-telur tadi. Dan begitu selanjutnya sampai proses ini selesai. Kita cepetin aja videonya.
Nah, proses ini lumayan makan waktu lama, bisa sampai 2 jam, ya 2 jam lebih. Nah, mereka nempelin dengan rapih ya, rapih banget, nah, sampai penuh. Nah, setelah ini kita biarkan dulu deh. Biasanya telur ini menetas di hari ketiga ya. Di hari ketiga dari telur ini ditempelkan, dia akan menetas. Jadi kita udah siap-siap di hari kedua, hari 2,5 menjelang hari ketiga kita udah pindahin telur ini ke wadah penetasan supaya nanti bayi yang netas ini tidak dimakan lagi sama induknya. Ini hari ketiga, telur-telur udah mulai menetas sebagiannya, udah mulai kelihatan itu di bawah, mulai pada jatuh. Itu sudah menetas tuh, lihat tuh udah gerak-gerak. Nah, itu udah bukan telur lagi ya, itu udah burayak. Dan berbeda dengan ikan koki, untuk burayak mantis ini belum bisa berenang ketika mereka baru netas. Ada yang masih nempel di pipa, dan ada yang sudah jatuh di dasar. Dan mereka belum pada bisa berenang. Di umur segini kita nggak usah perlu dulu kasih makan ya. Jadi kita kasih makan ketika dia sudah mulai berenang. Gitu, karena itu kan kelihatan tuh di perutnya itu masih bulat-bulat. Itu cadangan makanan mereka. Kalau kita kasih makan, nanti malah makanannya jadi kotoran dan ngeracunin ikan-ikan mantis kita. Jadi nanti setelah mereka sudah mulai kelihatan mulai berenang, itu kita baru mulai kasih makan. Nah, ini sudah umurnya udah 1 minggu. Buraik-buraik mantis kita sudah mulai berenang. Jadi pipanya udah bisa kita keluarin. Umur-umur segini kita mulai kasih makan ya. Tapi makanannya ini kita belum bisa kasih parrot yang biasa ini, yang besar. Jadi kalau saya kasih semacam ya kayak dedak-dedaknya aja gitu. Gimana cara ngasih makannya kayak gini nih. Ini kita remes-remes gini aja nih, remet-remet sampai hancur. Udah jadi halus banget gitu. Ini jadi pelet ini kita rendam dulu nih biar mudah ya. Udah udah cemong tangannya, terus tinggal kita celup aja kayak cuci tangan gitu. Jadi kita kayak cuci tangan di dalam wadahnya. Ini airnya rajin-rajin diganti ya kalau kayak gini. Nanti kalau sudah agak besar dikit gitu, udah hari ke-10 mungkin kita udah mulai bisa kasih Artemia. Kalau kita kasih Artemia sekarang takutnya banyak yang belum bisa kemakan juga sama mereka, karena mereka ini kecil banget. Nanti setelah 1 atau 2 hari setelah mereka mulai 1-2 hari sejak mereka berenang ini kita udah mulai bisa kasih Artemia ya, biar mereka lebih cepat besar sampai ukurannya lumayan besar untuk makan cacing tuh. Karena kalau terlalu kecil dikasih cacing takutnya nggak kemakan dan mereka mati, malah mereka yang dimakan oleh cacing. Ini dan airnya juga tidak lupa ya, tiap 1 minggu kita kurangi 1/3 bagian air dan kita tambah air baru supaya airnya refresh lagi. Nah, ini penampakan ikan mantis sudah umur 2 minggu lebih ya ini. 2 minggu lebih, ukurannya sudah lumayan besar. Ini sudah ada yang bentuknya mulai terlihat segitiga ya, tapi masih transparan gini. Nah, ini udah mulai bisa kita kasih makan cacing. Ini kita udah mulai bisa kasih makan cacing sutra, mulai belajar.
dan sambil masih diselingin artemia. Ukurannya belum ukurannya nggak sama ya, ada yang besar ada yang kecil. Yang makannya kurang cepat ini biasanya ketinggalan. Oke, di usia ini kita sudah mulai bisa pindahkan ke tempat yang lebih besar, ke baskom yang besar, atau langsung kita masukkan ke kolam terpal. Di sini kita sudah mulai kasih makan cacing dan pelet untuk makanan utama mereka sampai mereka siap dipasarkan. Usia 3 bulan sampai 4 bulan, ukurannya harusnya sudah 35 cm lebih dan sudah bisa kita jual atau kita besarkan lagi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa untuk klik like pada video ini, dan terima kasih sudah menonton video kita. Salam.